Firman yang nanti saya akan bagikan ke ibu-ibu semua, itu sebenarnya firman yang sudah sangat akrab buat kita semua ya. Ini mengenai perkawinan di Kana. Dan kita semua sudah tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan di sana merupakan mujizat awal yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada dunia. Keberadaannya sebagai anak Tuhan dan anak manusia, melakukan karya keselamatan Allah Bapa di dunia ini. Saya akan coba tampilkan ya di layar biar kita bisa sama-sama ini baca firman-Nya. Ya, itu terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, perkawinan di Kana. Ya, ini pembahasan yang luar biasa ya mengenai firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 tadi. Dan seperti yang kita ketahui, mujizat pertama yang ditunjukkan Tuhan Yesus itu terjadi di Kana di perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan, kita tahu bahwa perkawinan itu adalah satu puncak pesta, puncak dari segala proses yang terjadi sebelumnya. Segala sukacita yang bukan hanya melibatkan pasangan yang menikah itu, tapi juga orang tua, keluarga, itu semuanya tertumpah di perkawinan. Dan bukan kebetulan kenapa sampai Tuhan memilih pesta perkawinan untuk melakukan mujizatnya yang pertama. Tapi mengenai hal ini atau poin ini saya simpan dulu karena nanti saya akan kembali mengenai perkawinan ini untuk menutup secara keseluruhan renungan kita. Tapi saya ingin mengajak ibu-ibu semua kalau punya Alkitab bisa lihat kembali ayat-ayat yang tadi kita baca karena saya coba untuk mengajak ibu-ibu untuk menelusuri dari ayat per ayat ya. Kita mulai dulu dari ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Kalau kita perhatikan sangat menarik ya. Ada dua hal yang saya sendiri pribadi memberikan spotlight dari ayat ini, yaitu pada hari ketiga dan ibu Yesus ada di situ. Kita tahu bahwa nama ibu Yesus atau profil dari ibu Yesus itu selain dari kelahiran Tuhan Yesus itu sangat jarang ditampilkan di Alkitab. Kita jarang menemukan nama ibu Yesus di Alkitab disebutkan. Peran utama dari perjalanan Tuhan Yesus itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya, dan kemudian berlanjut setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian Alkitab menyorot bagaimana murid-murid Tuhan Yesus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Tetapi catatan mengenai ibu Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria, itu jarang sekali kita dapatkan disebutkan di Alkitab setelah kelahiran Tuhan dan ketika Yesus masih kecil lalu beranjak remaja itu disebutkan beberapa kali mengenai ibu Yesus. Ada sekali juga disebutkan ketika Tuhan Yesus lagi berkhotbah, kemudian ibu dan saudara-saudaranya itu hendak menemui Tuhan, lalu ada yang menyebutkan ibu dan saudara-saudaramu ada di luar hendak menemui engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku. Itu juga salah satu catatan mengenai keberadaan ibu Yesus. Tapi dari ayat pertama di perkawinan di Kana ini, ibu Yesus ditampilkan di sana. Ini ada satu hal signifikan. Saya melihatnya ada satu hal signifikan yang Tuhan ingin pertunjukkan kepada kita. Mengapa Ibu Maria ada di mujizat pertama Tuhan Yesus lakukan? Seperti ada satu sinyal atau isyarat atau pesan tersembunyi yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tuhan seperti menyatakan, ini loh wanita yang menerima mujizat dari Tuhan Allah itu, Tuhan bawa dalam skenario perkawinan ini untuk menunjukkan bahwa
Apa yang Maria sudah terima sebelumnya itu berlanjut dengan mujizat yang kemudian dilakukan Tuhan Yesus sebagai awal dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Jadi seakan-akan kita ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa peran Maria yang menerima anugerah terbesar bagi umat manusia, yaitu putra Yesus di dalam rahimnya itu dia dibawa kembali bahwa dia sebenarnya tokoh penting dalam kehidupan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Walaupun catatan mengenai Ibu Maria itu tidak terlalu banyak, tetapi ini mengingatkan kita bahwa peran Ibu Maria itu begitu penting, khususnya buat Tuhan Yesus sendiri. Dan ini juga seperti mengajak kita untuk berpaling kepada ibu kita, orang-orang yang kita tuakan, atau mungkin ibu rohani kita, bahwa rasa hormat itu harus dipupuk dan dipelihara dalam kehidupan kita terhadap ibu kita, terhadap orang-orang yang dituakan, yang kita tuakan, atau ibu-ibu rohani kita yang begitu setia membimbing kita dalam kehidupan kita. Dan ini hal yang sangat-sangat penting yang kita bisa pelajari dari ayat pertama ini, bahwa Ibu Maria ada di sana sebagai kelanjutan mujizat anugerah terbesar Tuhan ketika Maria mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Mujizat itu mungkin yang pertama dilakukan Tuhan Yesus, tetapi mujizat awal itu melibatkan Ibu Maria. Lalu di situ juga dikatakan bahwa hari ketiga. Kita tahu hari ketiga, kalau kita berbicara mengenai hari ketiga, kita semua sudah pasti memikirkan apa itu hari ketiga. Ini tidak terlepas dari kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Ini seperti mengingatkan kita bahwa mujizat awal yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali itu sebenarnya merujuk panjang ke kegenapan janji Allah pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Jadi seperti Tuhan berkata, Aku meletakkan fondasi awal itu dengan melakukan mujizat di perkawinan di Kana pada hari ketiga. Lalu aku sendiri yang akan menjadi kegenapan dari fondasi yang sudah aku letakkan pada saat awal dari mujizat pertama itu, yaitu bangkit pada hari yang ketiga, menggenapi janji Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Dan ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tuhan Yesus itu baik banget ya. Tuhan benar-benar nggak egois ya. Tuhan bisa pergi dengan ibunya atau dengan saudara-saudaranya sendiri. Tapi dari sini kita bisa belajar bagaimana Tuhan itu mau melibatkan murid-muridnya. Dan seperti menunjukkan bahwa jika kita mempunyai orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin menjadi adik-adik rohani atau anak-anak rohani, atau di luar lingkup gereja sekalipun, di tempat kerja atau di tempat belajar, kalau ada orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk kita bimbing, kita tuntun, libatkan mereka untuk hal-hal yang penting, apalagi itu menyangkut kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Ada masa-masa di mana kita harus membawa mereka masuk ke hal-hal penting tersebut, atau mungkin event-event penting, acara-acara penting yang kita tahu di sana mereka akan berjumpa atau mengalami lawatan Tuhan dan mereka akan bertumbuh dari sana. Jadi ini salah satu sikap yang sangat-sangat harmonis dari Tuhan Yesus, menunjukkan kepada kita betapa Tuhan Yesus itu memikirkan orang-orang, murid-muridnya yang adalah orang-orang yang di bawah naungan Tuhan lah ya istilahnya, yang Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, untuk dilibatkan juga dalam acara ini. Kemudian di ayat yang ketiga,
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kemudian saya lanjut ya, ketiga dan keempat ini sepertinya mereka berkaitan banget. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Ayat 3 dan 4 ini saya bisa kasih dua kata ya, yaitu kepastian iman. Ibu Maria di situ benar-benar enggak bahkan bukan satu pertanyaan yang disampaikan Ibu Maria sebenarnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan, Ibu Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Jadi bukan satu pertanyaan yang meminta jawaban Tuhan. Enggak, cuman memberitahukan aja kondisi yang tengah terjadi saat itu. Dalam kehidupan kita berapa kali kita sering datang kepada Tuhan lalu bertanya, tetapi tidak bertanya dan benar-benar menantikan jawaban itu. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar dari Ibu Maria ya, bahwa Ibu Maria tahu ada persoalan. Dan Ibu Maria tahu persoalan ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus. Toh Ibu Maria nggak datang ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus atau Yesus ini bagaimana ini persoalannya ini? Kita kehabisan anggur, mau diminum, kasih minum apa tamu-tamu? Tuhan kan Tuhan, ayo tolong dong. Enggak. Ibu Maria dengan kepastian imannya berkata, mereka kehabisan anggur. Seakan-akan berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan, ayolah kerjakan sesuatu, buat mujizat, apapun itu, supaya kondisi itu teratasi. Dalam arti, Ibu Maria tahu dia tidak perlu meminta. Dia cukup mengatakan kondisinya karena dia punya iman percaya melewati gunung yang mungkin ada di hadapannya bahwa benar nggak sih apa ini waktunya anak aku untuk melakukan mujizat. Ibu Maria tidak melihat hal itu. Dia hanya berkata mereka kehabisan anggur dan dia tahu, dia percaya. Imannya berkata bahwa Tuhan Yesus akan menjawab kondisi itu dengan melakukan perkara ajaib. Dan meski Tuhan Yesus sendiri berkata, waktuku belum tiba, mau apa engkau ibu? Seperti Tuhan menguji iman Maria. Tapi Maria tahu Tuhan akan melakukan sesuatu. Ibu Maria tahu. Makanya Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan di ayat berikutnya, apa yang disuruhkan sama Tuhan Yesus, kamu kerjakan. Iman dia berkata, dari menyatakan persoalan itu, lalu dengan pasti berkata, lakukan apa yang disuruh sama Tuhan Yesus. Dan itu bisa ada satu wanita yang kita juga bisa sandingkan kepastian imannya itu dengan Maria, Ibu Maria, yaitu wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya melihat iman dari ibu yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini persis sama dengan iman yang ditunjukkan oleh Ibu Maria di perkawinan Kana itu. Wanita yang mengalami pendarahan ini bahkan dia tidak berkata-kata apapun pada Tuhan Yesus. Dia hanya berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi ibu-ibu, apapun pergumulan yang saat ini ibu-ibu alami, entah itu dalam pelayanan, pergesekan pribadi dengan orang lain, mungkin ada kesalahpahaman dengan orang lain atau sekelompok orang, apapun itu, percaya saja seperti Ibu Maria. Ibu Maria sudah menunjukkan kepada kita, tetap yakin bahwa dalam doa, perkatakan apa yang menjadi persoalan itu. Kita nggak perlu sambil, apalagi kita tahu ya ibu-ibu semua ini sudah benar-benar kaya dengan firman dan benar-benar dewasa dalam firman. Kita hanya datang dalam doa-doa kita memperkatakan persoalan kita. Karena percaya, tapi dengan iman yang percaya bahwa Tuhan akan menjawab persoalan tersebut dengan caranya, dengan waktunya. Kita nggak perlu lagi merengek-rengek atau bagaimana. Itu mungkin sudah cukup untuk di masa belakang kita.
Karena waktunya sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditopang Roh Kudus bertumbuh dalam Tuhan menjadi orang-orang percaya yang dewasa secara iman. Tidak lagi fokus pada hal-hal pribadi kita semata, tetapi mulai memikirkan jiwa-jiwa yang lain. Ini mungkin ibu-ibu juga sudah mendengarnya dari gereja-gereja tempat ibu-ibu bernaung ya. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan kita semua sih bahwa yuk kita tidak lagi bersandar sama persoalan kita terlalu lama, terlalu terlalu berlarut-larut. Ada jiwa-jiwa lain yang begitu urgent untuk diselamatkan. Kita fokus ke sana dengan kepastian iman bahwa kalau Tuhan bisa mengubahkan air menjadi anggur, Tuhan juga bisa menyelamatkan jiwa-jiwa terhilang ini. Bisa kita lihat yang berikutnya lagi ya. Di situ ayat 6 setelah ayat 5 sebelumnya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lalu di ayat ke-6 disebutkan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kita lihat 6 tempayan. Dan tempayan itu bukan bukan sekedar tempayan, tapi merupakan tempayan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Pembasuhan. Orang Yahudi pada zaman itu mereka punya adat istiadat sebelum mereka masuk rumah mereka mencuci tangan. Kalau sebelum makan mereka mencuci tangan dan sebelum masuk rumah itu biasanya mereka mencuci kaki dan itulah tempayan-tempayan itu berisi air itu disediakan di sana untuk orang-orang yang datang untuk membasuh diri mereka. Bahkan ketika mencoba melakukan semacam research ya mengenai adat Yahudi ini di internet, saya dapat ternyata mereka juga ada seperti kolam-kolam kecil malah untuk pembasuhan. Mungkin itu lebih melibatkan seremonial atau upacara-upacara adat mereka atau upacara keagamaan mereka dengan apa nih kolam kecil karena mereka di sini sepertinya berendam untuk ini, untuk pembasuhan. Tetapi yang kita lihat di sini tidak dijelaskan juga pembasuhan apa gitu, apakah hanya kaki tangan atau secara keseluruhan. Tapi dikatakan tempayan untuk pembasuhan menurut adat istiadat Yahudi. Tempayan itu adalah wadah. Wadah itu berbicara siapa? Berbicara mengenai kita manusia. Dan wadah yang tersedia saat itu adalah wadah yang membawa adat istiadat Yahudi, hukum-hukum lama, hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berlaku sampai sekarang. Hukum Taurat akan terus berlaku karena Tuhan Yesus juga berkata, satu iota pun tidak akan apa dari firman Tuhan itu. Tetapi kita berbicara mengenai hukum Taurat sebelum Tuhan Yesus datang dan menggenapi hukum Taurat itu, di mana orang-orang Yahudi bahkan membuat hukum Taurat itu dicampur-campurkan juga dengan adat istiadat mereka sendiri menurut pemikiran manusia. Dan kemudian inilah adat istiadat mereka di zaman Tuhan Yesus, pembasuhan kaki dan tangan. Dan dengan tempayan ini Tuhan Tuhan menunjukkan kepada kita sebagai tempayan, orang-orang manusia ini adalah tempayan. Air apa yang kita bawa? Yang kita tampung di dalam tempayan kita. Apakah air pembasuhan adat istiadat kita mungkin dari suku bangsa kita, dari lingkungan sosial kita, dari pemikiran kita sendiri, ataukah kita menampung air kehidupan, yaitu em, menampung apa yang dari Tuhan, yaitu Roh Kudusnya yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal benar menurut kebenaran Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan datang di sana dan menjadikan air di dalam tempayan itu untuk menjadi anggur. Karena Tuhan memang ingin menunjukkan bahwa kedatangannya ke dunia ini memang untuk membasuh, bahkan mengubahkan
air dari adat istiadat itu menjadi anggur baru yang adalah darah Tuhan, yang adalah hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa dilakukan lewat Tuhan saja, lewat Tuhan Yesus saja. Oleh kematiannya di kayu salib, oleh darahnya yang dicurahkan buat kita. Air tempayan itu tidak akan lagi menjadi air tempayan untuk adat istiadat Yahudi atau untuk hal-hal duniawi, tetapi tempayan itu akan menjadi wadah yang menampung anggur anggur kemuliaan Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, ayat ke-7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sungguh menarik ya bagaimana di keseluruhan ayat yang sudah kita baca sejauh ini, relasi Tuhan Yesus dengan Ibu Maria ada di sana. Kemudian ada relasi lain yang juga diceritakan dalam cerita ini, yaitu antara Tuhan Yesus dan pelayan-pelayan itu. Ini kayaknya menarik banget ya kalau kita lihat bahwa kita juga melayani, baik itu dalam kehidupan pribadi kita maupun di persekutuan atau di gereja-gereja. Kita ini adalah semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, isilah, lalu cedoklah, dan apa yang dilakukan pelayan-pelayan ini sepertinya bagus juga kita terapkan untuk kita sendiri ya. Karena pelayan-pelayan itu sama dengan Ibu Maria yang nggak bertanya apapun pada Tuhan Yesus, pelayan-pelayan ini pun nggak bertanya, untuk apa Tuhan mesti diisi kembali tempayan-tempayan ini? Ataupun ada pertanyaan lain. Kalau sudah diisi, Tuhan mau lakukan apa? Mereka nggak bertanya itu. Persis apa yang Tuhan katakan. Isi, mereka isi. Tuhan katakan cedok, mereka lakukan cedok, mereka cedok. Bawalah ke pesta, mereka lakukan, mereka membawa tempayan-tempayan itu. Pelayan-pelayan yang taat dan setia, patuh sama apa yang Tuhan Yesus minta. Saya percaya bahwa untuk menjadi taat dan untuk menjadi patuh sama Tuhan Yesus itu memang satu proses yang panjang. Kita semua mengalami. Soalnya kita semua punya bakat keras kepala, punya bakat pemberontak, punya bakat yang nggak mau dengar-dengaran. Kalau nggak percaya, coba tanya deh sama mama atau papanya sendiri, atau saudaranya sendiri. Di antara keluarga siapa yang paling keras kepala? Sebuah proses yang sangat panjang memang. Eh, Tapi itulah, Tuhan baik. Dalam penyertaan Tuhan, proses itu dijadikan Tuhan jalan pengajaran Tuhan apa yang tidak benar dari kita, kekerasan hati kita, keras kepalanya kita. Dalam perjalanan itu, dalam proses itu dilembutkan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu keras kepala kalau memang itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi ketaatan dan kepatuhan penting banget. Bahkan kita sering bilang gitu ya, saling mengingatkan malah. Iya kita harus taat, harus patuh. Giliran kita dapat ujian, tantangan, dan disuruh ke tempat yang mungkin tidak terbayangkan. Kita mulai mengkerutkan kening, terus bilang, aduh Tuhan benar ini Tuhan mau dikirim ke sana, benar ini Tuhan mau lakukan ini. Tapi ya, siang dan malam hari ini kita bisa lihat ya pelayan-pelayan yang setia di perkawinan Kana ini, mereka tanpa bertanya banyak sama Tuhan Yesus, mereka lakukan saja apa yang Tuhan kerjakan. Dan saya pun melihatnya itu juga sebagai kepastian iman yang dimiliki Ibu Maria dan juga dimiliki pelayan-pelayan ini. Ayo kita masuk ke ayat berikutnya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya ayat 10,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat ini mengubahkan air menjadi anggur dan apa yang diubahkan Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja karena di ayat ini pun dibilang juga bahwa anggur yang dihasilkan atau anggur yang dibawa terakhir itu sama baiknya dengan anggur sebelumnya. Tuhan mengerjakan pekerjaannya atau melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan dalam hidup kita itu standar Tuhan itu sangat tinggi. Kita kadang-kadang diingatkan mengenai kekudusan. Tuhan itu kudus dan Tuhan menghendaki kita hidup kudus dan itu menjadi satu standar mungkin kalau kita bisa taruh dalam kata-kata standar Tuhan dan standar Tuhan itu sangat tinggi untuk kekudusan dan hal lainnya. Tapi kita kadang-kadang melihat standar Tuhan yang tinggi itu lebih ke bagaimana kita merespon kasih Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa apa yang diberikan Tuhan buat kita, berkat apapun, anugerah apapun yang diberikan Tuhan untuk kita, itu standarnya sangat tinggi. Makanya kadang-kadang pada saat kita alami salah satu hal misalnya, kita bilang, aduh Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Karena untuk standar kita manusia itu terlalu luar biasa. Mungkin untuk orang lain yang mereka mungkin lihat hal yang terjadi itu nggak ada apa-apanya. Tetapi untuk kita yang punya interaksi pribadi dengan Tuhan, punya relasi yang kuat dengan Tuhan, hal kecil pun itu sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita mengerti standar Tuhan yang tinggi itu memberikan kita hal yang kecil itu pun itu standarnya tinggi dan memang dirasakan kita, dialami kita benar-benar luar biasa yang benar-benar sampai ke hati kita. Itulah standar Tuhan, sangat tinggi. Entah Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, standar Tuhan sangat tinggi, ataupun ketika Tuhan memberikan kita sesuatu, entah berkat, anugerah, karunia, standar Tuhan pun itu sangat tinggi. Kenapa? Karena standar Tuhan adalah standar sorga. Sorga itu sangat mulia, sangat kudus, sangat agung, dan tidak dapat disamakan dengan standar kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Itu sebabnya dalam ayat ini pemimpin pesta itu berkata bahwa mereka yang melakukan pesta ini menyimpan anggur yang baik sampai saat itu mereka disajikan anggur. Kenapa? Karena apa yang diberikan Tuhan, anggur yang datangnya dari air itu membawa standar Tuhan yang begitu tinggi. Jadi untuk mereka, mereka mengecapnya ini enak banget, anggurnya enak banget, sama dengan yang sebelumnya. Tetapi saya percaya bahwa rasa rasa anggur yang mereka rasa waktu itu pasti sangat berbeda. Ada kemanisan Tuhan di sana. Ada sesuatu yang membuat mereka mungkin mengecapnya sangat-sangat lesat, sangat sangat enak mengecap. Dan bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah dalam hidup kita ini orang lain bisa mengecap sesuatu yang baik dari Tuhan? Apakah kata-kata kita yang kita ucapkan untuk orang lain itu mengecapnya sebagai sesuatu yang manis dari Tuhan, menjadi anggur yang lezat buat mereka? Apakah tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita lakukan, termasuk untuk hal yang kecil, itu buat orang lain, buat suami kita, buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang di sekitar kita, mereka mengecapnya sebagai kebaikan Tuhan atau malah sebaliknya. Ini mengingatkan aku sendiri mengenai buah-buah roh. Sesuatu yang dikecap itu sesuatu yang dimasukkan ke mulut secara fisik dan dirasakan di dalam. Tapi untuk yang menyangkut kejiwaan atau roh itu sesuatu yang dikecap itu sesuatu yang dilihat, didengar dan dialami, dirasa. Dan itu apakah dialami orang-orang di sekitar kita dalam hidup kita. Ketika mereka ada dalam hidup kita, ketika mereka melihat hidup kita, mereka mengecapkah kebaikan Tuhan? Mereka mengecapkah
air yang diubahkan menjadi anggur. Atau jangan-jangan yang mereka kecap itu tetap air pembasuhan adat istiadat, bukan air menjadi anggur. Lalu ayat terakhir, kita bisa lihat juga hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ini pernyataan menyangkut mujizat Tuhan yang pertama. Tapi saya mau kembali ke ayat pertama ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, saya ingin berbicara mengenai perkawinan, pesta perkawinan. Karena itu saya kembali ke ayat 1 yang berbicara mengenai pesta perkawinan. Pesta perkawinan kita tahu itu adalah buah dari proses berjerih lelah. Entah itu lewat pendekatan antara pasangan ini, dan ketika mereka memutuskan untuk menikah, lalu proses mempersiapkan pernikahan atau perkawinan itu melibatkan banyak hal. Dan bahkan kita sering dengar ya, pengantinnya stres gara-gara ini belum keurus, belum urusan catering, belum urusan ini, orang tua juga pusing, aduh bagaimana, ingin yang terbaik. Itu adalah proses berjerih lelah. Dan puncak dari proses itu terjadi pada pesta pernikahannya itu, di mana segala kelelahan itu diubahkan menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan karena terjadinya perkawinan, pernikahan. Nah, perkawinan berbicara mengenai penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dalam Alkitab tidak ada yang namanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan, penyatuan. Dan ini juga berbicara mengenai penyatuan anak domba Allah dengan mempelainya, yaitu kita, orang-orang percaya yang hidup di dalam firman Tuhan. Yang hidup di dalam firman Tuhan. Kita adalah mempelainya. Jeripaya kita sebelum kita masuk dalam pesta perkawinan Tuhan adalah di dunia ini. Setiap hari, itulah jeripaya kita. Mempersiapkan diri kita untuk pesta itu. Kita stres, kita pusing, kita ini. Itu bagian dari proses berjerih lelah. Asal kita setia, taat sampai akhir, kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Dan ini sangat menarik ya, karena mujizat awal Tuhan lakukan di pesta perkawinan. Dan kitab terakhir dalam Alkitab, yaitu Wahyu, itu juga berbicara mengenai perkawinan, yaitu perkawinan anak domba. Bisa dilihat di Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, perkawinan anak domba. Mengapa perkawinan? Mengapa Tuhan memakai setting perkawinan? Ya, kita tahu bahwa perkawinan adalah penyatuan antara laki-laki perempuan, penyatuan antara Tuhan Yesus dan kita mempelainya. Saya pun pribadi bertanya, kenapa ya Tuhan perkawinan? Lalu dapat hikmat dari Tuhan. Di Taman Eden, apa yang terjadi di sana? Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan memang disatukan Tuhan. Tetapi Adam dan Tuhan sendiri adalah satu kesatuan. Karena Adam diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Jadi Adam itu sebenarnya lahir dari Tuhan. Dari tangan Tuhan yang membentuk dia. Itu ada kesatuan, ada koneksi ilahi antara Adam dan Allah. Tetapi kejatuhan manusia, kejatuhan Adam dan Hawa, memisahkan Adam dari hadirat Tuhan yang mulia. Memisahkan manusia dari kemuliaan Tuhan. Pada saat itu terjadi, hati Tuhan sebenarnya terkoyak. Kalau enggak, kenapa Tuhan mau kirim anaknya Tuhan Yesus untuk menebus kita manusia? Hati Tuhan, hati Bapa itu terkoyak. Karena gambar dan rupanya itu terpisah dari dia. Seperti pasangan suami istri. Kita lihat misalnya tentara ya. Bapak-bapak yang profesinya sebagai tentara itu kadang-kadang mereka dikirim jauh, harus terpisah dari istri anaknya,
Hati mereka sebenarnya terkoyak, tapi panggilan tugas mereka harus lakukan itu. Bisa dibayangkan bagaimana hati Bapa saat itu. Begitu mengetahui Adam jatuh dalam dosa. Melihat gambar dan rupanya itu tidak lagi semurni sebagaimana dia ciptakan awalnya, tetapi tercoreng oleh dosa. Bapa menangis. Itu kenapa sebabnya Tuhan selalu memakai perkawinan atau penyatuan antara manusia satu dengan manusia lain untuk menggambarkan bahwa kita ini mempelainya. Itu kesayangan Tuhan. Itu kesayangan Tuhan dan Tuhan mau kita terus berada dalam pelukan Dia. Terus ingat bahwa Dia itu adalah kekasih hati kita, suami kita, suami kita. Ada beberapa poin yang saya coba rangkum dari apa yang saya sudah sampaikan ya. Itu poin pertama, kepastian iman. Kemudian poin kedua, menjadi tempayan dengan isi yang benar. Lalu ketaatan. Dan yang terakhir, orang lain mengecap Kristus lewat kita atau sebaliknya. Haleluya. Amin.